Sosok Admiral Kizaru kemungkinan besar jadi salah satu karakter lainnya yang percaya dengan sosok Nika dan berusaha untuk menolong Luffy di Egghead nantinya. Kizaru merupakan salah satu admiral yang saat ini ada di Pulau Egghead dan terlibat dalam alur cerita langsung. Yang menariknya adalah Kizaru ternyata memiliki sejarah yang panjang dengan beberapa karakter penting di arc ini. Nah, mungkinkah yang akan terjadi adalah bagaimana jika Kizaru akan menolong Luffy dan kawan-kawannya yang terdesak dengan melawan Saturus nanti? Bagaimana bisa? Yo, Sabagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas salah satu admiral yakni Kizaru yang terkait dengan adanya spekulasi yang menyebut bahwa dia adalah sosok yang akan berkhianat nanti di Pulau Egghead jika dilihat dari kilas balik dari Bartholomew Kuma di chapter kemarin. Ada beberapa poin penting yang harus digarisbawahi terkait dengan beberapa petunjuk kuat tentang hal tersebut. Jadi kita akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, ritual kita padamkan tombol merahnya, bagikan jempol kalian, dan komen agar Tamagon semakin semangat untuk membuat teori One Piece selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Nah, kita mengetahui bersama bahwa Fleet Admiral Akainu memberikan izin kepada Kizaru untuk pergi ke Pulau Egghead demi membantu CP0 dalam menjalankan tugasnya membunuh Vegapunk. Ini tentunya bukan pertarungan pertama dari kelompok topi jerami dalam menghadapi Admiral Kizaru. Sebelumnya di Arc Sabaody mereka pernah berhadapan dengan sang admiral ini, namun kru bajak laut topi jerami hanya jadi bulan-bulanan di sana. Banyak sekali yang penasaran tentang sosok admiral yang satu ini, karena selama ini baik karakternya sangat jarang muncul dan benar-benar mengundang tanya. Salah satu hal yang mencuat akhir-akhir ini adalah topik tentang hubungan yang terjalin antara Sentomaru, Vegapunk, dan juga Kizaru. Ternyata mereka pernah memiliki hubungan masa lalu bersama-sama. Dalam chapter 1100 disebutkan bahwa jika Kizaru adalah admiral yang mendapatkan tugas dari Gorosei Saturnus untuk mengawasi proses operasi Kuma menjadi seorang cyborg. Dia juga yang menjadi pengawas dari seluruh proyek yang ada, termasuk operasi yang Vegapunk lakukan untuk menyembuhkan Jewelry Bony. Nah, dalam momen inilah Kizaru tampak menjalin hubungan yang sangat amat dekat dengan mereka, termasuk Kuma dan juga Jewelry Bony. Nah, di sana terlihat bahwa Kizaru ikut berpesta dan makan bersama dengan yang lainnya, seolah mereka benar-benar sudah sangat amat dekat layaknya seorang saudara. Kedekatan ini sebenarnya bertolak belakang dengan kejadian yang sekarang, di mana saat ini Kizaru menyerang Egghead dan bahkan sahabatnya sendiri yakni Sentomaru. Kizaru sendiri mengaku bahwa dia tidak bisa berbuat banyak untuk menolak perintah dari Gorosei. Sosok Admiral Kizaru kemungkinan besar akan jadi salah satu karakter lainnya yang percaya dengan sosok legenda Dewa Nika. Ini terlihat dari masa lalunya yang bahwa dia sepertinya adalah orang yang baik, namun terjerumus ke dalam dunia iblis yang menyeretnya sekarang. Apalagi beberapa siluet dimunculkan pada saat mereka sedang bernyanyi ataupun memperlihatkan gaya khas dari sang prajurit pembebasan. Nah, bagaimana jika Kizaru kemungkinan mengikuti jejak dari Vegapunk dan yang lainnya, di mana ia meyakini legenda sosok Nika adalah ada. Petunjuk besar terkait dengan spekulasi ini muncul di salah satu panel One Piece chapter 1011, di mana saat itu Kizaru berpesta bersama-sama dengan yang lainnya dan juga ikut menari. Tarian yang dilakukan oleh Vegapunk, Kuma, Bony, Sentomaru, dan juga Kizaru merupakan tarian pembebasan yang erat kaitannya dengan Nika. Tarian ini bisa kita lihat pada kilas balik Kuma sebelumnya, ketika dia mengajarkan dan mewariskan cerita tentang Nika kepada Bony. Jauh sebelum itu kita juga bisa melihat tarian tersebut dalam pesta api unggun di Arc Skypia. Nah, meskipun keberadaan dari Kizaru di Pulau Egghead ini tidak lama karena dia menjadi pengawas di sana, rasanya jalinan persaudaraan mereka selama proses operasi Bony dan Kuma sangat membekas dari sang admiral. Sepertinya ada beberapa pergerakan aneh yang dimiliki oleh Kizaru di Egghead. Kizaru sepertinya setengah-setengah dalam pertarungannya. Seperti contoh, Kizaru melawan Sentomaru. Tampak Sentomaru masih terlihat hidup dan bahkan bisa untuk memberikan perintah bagi pasifista untuk menyerang angkatan laut. Padahal Kizaru bisa saja menghabisi Sentomaru terlebih dahulu sebelum menghabisi Vegapunk. Belum lagi perlawanannya terhadap Gear 5 milik Luffy yang sepertinya juga belum memberikan kemampuan maksimalnya melawan Luffy pada saat itu. Padahal sebelumnya dia terlihat tidak serius melawan Luffy, yang dimana dia hanya fokus untuk menyelesaikan perintahnya untuk mengeksekusi Vegapunk. Jadi, adakah kemungkinan Admiral Kizaru merubah haluannya dan mengkhianati pemerintahan dunia di Pulau Egghead ini? Tentu saja itu bisa terjadi karena jika kita membaca tentang keadilan yang dianut oleh Admiral Kizaru, unclear justice atau keadilan yang tidak jelas, itu adalah keadilan yang dia anut. Jadi kemungkinan saja dalam melakukan
melakukan tugas dia masih ragu-ragu menentukan mana yang baik dan juga mana yang jahat. Hal ini berbeda dengan temannya sesama admiral yang lainnya yang benar-benar sangat patuh dan memiliki keadilan yang benar-benar absolut, yang patuh dan tunduk kepada angkatan laut. Jadi kesimpulannya tentu saja Kizaru sebenarnya memiliki sisi baik dalam dirinya. Hal tersebut terutama terhadap sosok yang memang dekat dengan dirinya, yakni Sentomaru, Vegapunk, dan juga Kuma, kemudian Bonnie. Nah, dan jika ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar admiral yang satu ini akan bersedia untuk membantu kru bajak laut topi jerami beserta dengan Jewelerly Bonnie untuk menyerang Gorosei Saturn. Bergegasnya Kuma menuju Egghead akan menjadi reuni yang sangat menarik yang akan kita lihat semua, di mana mereka semua akan menghabisi Gorosei iblis yang satu ini yang akan berakhir dengan pesta dan tarian dari mereka di masa lalu. Oke, mengenai Kuma yang bisa jadi akan berteleportasi di Egghead dan bereuni dengan Kizaru, Sentomaru, dan juga Vegapunk. Ini terkait dengan isi dari One Piece Chapter 100 di mana kita bisa melihat operasi yang dilakukan Vegapunk terhadap Kuma dan Bonnie. Nah, pada saat tubuh dari Kuma ini dioperasi, inilah waktu yang tepat dia memiliki beberapa program yang harus ditulis ke dalam kodenya oleh Vegapunk. Program ini memungkinkan dia untuk melindungi kapal bajak laut topi jerami ketika mereka terpisah, dan untuk beberapa alasan sekarang mengarahkan dia untuk menyelamatkan Bonnie jika sewaktu dalam ancaman besar. Vegapunk dan Kuma tentu saja mencapai kesepakatan rahasia yang tidak disadari oleh Saturnus, dan bisa jadi inilah titik plot terbesar yang akan kembali membuat mereka bereuni dan bisa akan jadi berpesta kembali dengan dibunuhnya Saturnus yang akan segera mendapat balasan yang setimpal dari apa yang dia lakukan selama ini. Kemudian terakhir sedikit saja untuk memprediksi apa yang akan terjadi di chapter 1100 nanti. Bisa kita simpulkan, bisa jadi kemungkinan besar juga akan melanjutkan tentang proses operasi yang dilakukan oleh Vegapunk terhadap Bonnie dan juga Kuma. Kita bisa saja akan melihat Bonnie membalas surat ayahnya dan ini bisa menjadi momen pertukaran informasi yang sangat mengharukan bagi kedua karakter ini. Dan di waktu tersebut Bonnie mengembangkan kekuatannya jauh lebih tinggi lagi. Dia sudah sangat kuat meski masih kecil. Dia bisa jadi akan jadi orang yang menangani anggota Shippy Egg sendirian dan pasti akan menjadi awal yang bagus bagi Bonnie dengan memulai petualangannya menjadi seorang bajak laut dan tentunya untuk mencari keberadaan ayahnya. Kemudian selanjutnya chapter 1101 kemungkinan juga akan melanjutkan dengan cerita mengenai Bartolomeo Kuma yang sudah tiba di desa Fushia. Nah, mungkin tujuan Kuma ke sana ada hubungannya dengan Shanks yang menyerang kapal pemerintah dan mencuri buah iblis yang legendaris. Shanks kemudian pergi ke East Blue tempat dia berkemah selama sekitar 1 tahun. Kemungkinan besar pemerintah dunia menyadari fakta bahwa Shanks tinggal di sana dan dia tidak memiliki kekuatan buah tersebut. Begitu pula juga anggotanya, dan oleh karena itulah pemerintahan dunia mungkin curiga terhadap seorang anak yang tinggal di wilayah ini yang memiliki kekuatan ini. Nah, bisa jadilah di sini awal mula Kuma kemudian akan terus mengawasi Luffy dalam perjalanannya dan juga akan membuat rencana agar dia bisa membantu Luffy di masa depan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah Kizaru akan berkhianat dan menghabisi Saturnus di Pulau Egghead? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.